Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Terima kasih, Nini. Terima kasih. Kau telah menepati janjimu padaku. Aku sudah menepati janjiku, Lara Manis. Kini kau harus pegang perjanjianmu padaku. Iya, Nini. Kau harus ingat-ingat ini. Baik, Nini. Kau akan tetap menjadi gadis cantik jika setiap munculnya bulan purnama kau meminum darah seorang gadis. Tapi jika kau lupa, wujudmu akan berubah menjadi seekor ular dan akan seterusnya menjadi ular penghuni gunung Ciremai. Mengerti? Baik, baik, Nini. Aku akan pegang dan ingat semua itu. Jika kau akan kembali, aku sudah izinkan kau kembali ke desamu. Berbahagialah, Lara Manis. Perempuan sial. Tidak tahu diuntung. Jaga ucapanmu tadi, ha? Apa salah saya? Saya tidak suka dan Pandali memperlakukan diri saya tidak senonoh. Saya bukan gadis murahan. Saya datang dari jauh hanya ingin kerja, ingin membantu orang tua saya. Kenapa saya diperlakukan tidak senonoh? Cik, aku cicik melihatmu. Sekarang kau masuk ke kamar itu. Ayo masuk, masuk. Atau aku akan memaksamu. Tidak. Ayo. Lepaskan tangan saya. Tidak. Jangan cengeng kayak anak kecil. Ayo jalan, jalan. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-18 dengan judul Titisan Dewi Sumbi. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Titisan Dewi Sumbi. Suatu kisah tragedi pembalasan dendam seorang gadis desa yang terusir dari lingkungannya karena penyakit menular yang konon sangat berbahaya. Berkat bantuan Nini Pelet dengan perantaraan roh Dewi Sumbi, akhirnya gadis tersebut sembuh dari penyakitnya, bahkan menjadi gadis yang tercantik di desanya. Dalam seri yang kelima ini, didukung oleh Astriati sebagai Nini Pelet, Indrawati sebagai Lara Manis, Herman sebagai Pandali, dan Beni sebagai Ki Sembarang. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pandali nampak penasaran sekali. Tetapi anak muda itu begitu tenang. Sementara Ki Sembarang yang duduk di hadapannya hanya tersenyum dan tidak segera melaporkan persoalan pada Pandali yang dianggap sebagai majikannya. Bicaralah Ki Sembarang. Ada persoalan apa dengan gadis bernama Sawitri itu? Gadis itu nampaknya berubah pikirannya. Dia ingin pulang kembali ke rumahnya. Kenapa bisa begitu, Ki? Ya, saya juga tidak mengerti, Den. Nampaknya Sawitri itu tidak mau lagi berlama-lama. Dia sepertinya tidak percaya pada kita. Dia khawatir dengan pekerjaan yang akan dia terima nantinya. Ki Sembarang, kenapa kau tidak bisa mengatasi Ki Sembarang? Saya sudah berusaha, Den Pandali. Tapi nampaknya gadis itu susah. Saya khawatir dia akan melarikan diri. Bukankah itu berbahaya buat kita, Den? Kau kan sudah tahu. Kenapa kau harus mengalah dengan sikapnya? Uruslah dia. Aku tidak mau ada persoalan yang bisa mengganggu pikiranku. Iya. Saya mengerti, Den. Sawitri itu sangat cantik dari teman-temannya. Saya juga tidak mau kalau gadis itu sampai tidak berangkat nanti. Ya,
dia tetap harus dikirim ke tempat penampungan nanti. Nah, kau kan tahu bukan? Iya. Saya tahu Den Pandali. Sebenarnya saya ingin menawarkan Savitri pada Den Pandali. Gadis itu nampaknya cantik, Den. Savitri itu lain dengan teman-temannya. Apalagi kalau dia sampai mau berdandan, Den. Cantik. Kau pandai sekali Ki Sembarang. Iya. Saya tahu selera Den Pandali. Den. Kenapa tidak dimanfaatkan saja gadis itu, Den? Saya kira Savitri tidak akan menolak dijadikan teman iseng Den Pandali. Saya bisa hubungi gadis itu, Den. Ki Sembarang. Aturlah olehmu sendiri, Ki Sembarang. Jangan khawatir, Den. Jangan khawatir. Oh ya, sepertinya aku tidak mendengar lagi kabar Lara Manis. Kenapa Den Pandali jadi memikirkan gadis buruk itu, Den? Gadis itu memang sudah lama juga tidak ada kabarnya lagi. Kukira dia sudah pergi dari desa ini, Den. Karena Nyai Selir ibunya itu sedang bingung mencarinya. Apakah benar Lara Manis pergi dari desa ini ya? Den Pandali ini aneh. Biarkan saja, kenapa, Den? Dia mau mampus, mau apa? Bukannya apa-apanya Den Pandali. Sikap Pandali yang khawatir mendengar Lara Manis pergi dari desanya, seolah-olah membuat Ki Sembarang menjadi keheranan dan curiga. Aneh. Kenapa Den Pandali sepertinya menjadi khawatir dan berpikir mendengar Lara Manis pergi dari desa ini. Dia sepertinya menyimpan rahasia tentang dirinya dan Lara Manis. Den Pandali. Iya. Ada apa Ki Sembarang? Den Pandali kelihatannya khawatir sekali. Ada apa, Den? Apakah ada yang menjadi beban pikiran Den Pandali? Tidak Ki. Aku tidak apa-apa. Sudahlah. Sebaiknya kau kembali ke tempat gadis-gadis itu, Ki Sembarang. Ki Sembarang merasa penasaran dengan sikap Pandali. Dia tidak puas. Lalu laki-laki itu pun pergi dari rumah itu. Matahari baru saja lenyap. Malam pun kembali mencekam. Kita kembali melihat perjalanan Lara Manis ke puncak Gunung Ciremai. Aku tidak tahu lagi sampai di mana aku sekarang ini. Tapi rasanya kakiku sudah berpijak di tanah perbukitan yang begitu tinggi. Apakah aku memang sudah sampai di puncak Gunung Ciremai? Aku melihat cahaya penerangan di depan sana. Sepertinya penerangan dari sebuah rumah. Sebuah rumah tua. Lara Manis heran sekali. Di hadapannya nampak berdiri megah sebuah rumah tua bertingkat. Rumah itu nampak begitu angker. Kabut bertebaran di sekitar rumah tua itu. Rasanya aneh. Di hutan sepi begini, ada sebuah rumah semegah itu. Siapa pemiliknya ya? Apakah memang di tempat sepi, jauh dari keramaian, ada penduduknya? Tapi gadis yang aku temui di tengah hutan itu mengaku tinggal di puncak Gunung Ciremai. Lara Manis melangkah penuh keheranan. Gadis itu kemudian tanpa ragu masuk ke dalam rumah tua itu. Dia kebingungan setelah sampai di depan pintu rumah tua itu. Siapa pemilik rumah ini? Pantas tadi aku melihat cahaya penerangan dari jauh. Rupanya penerangan dari rumah ini. Ada suara nenek tertawa. Sepertinya aku kenal suara itu. Itu pasti suara nenek yang menyuruhku datang ke puncak Gunung Ciremai. Tapi di mana dia? Aku hanya mendengar suara tawanya saja.
Anak manis, kau sudah sampai di puncak Gunung Ciremai. Nenek, di mana kau, Nek? Tampakkan wujudmu. Benarkah kau yang pernah menyuruhku datang ke puncak Gunung Ciremai? Benarkah aku sudah sampai di puncak Gunung Ciremai? Kalau kau ingin bertemu aku, datanglah ke belakang rumah itu. Aku menunggumu di sana. Suara itu lenyap. Dia menungguku di belakang rumah tua ini. Aku akan datang ke belakang rumah tua ini. Apakah benar nenek itu sedang menungguku? Inikah belakang rumah tua? Oh, suasananya angker sekali. Menakutkan. Di depan itu ada sebuah sumur tua. Sumur apa itu? Apakah sudah tidak terpakai? Berlututlah di hadapan sumur tua itu. Di mana kau, Nenek? Tampakkanlah wujudmu. Aku akan menuruti perintahmu. Bagus. Kau kini sudah menuruti perintahku. Apa maksudmu menyuruhku berlutut di hadapan sumur itu, Nek? Anda sedang mendengarkan Rivanda Channel. Suara apa itu? Sepertinya air sumur itu sedang bergolak-golak di dalam. Aneh. Air sumur itu menyembur ke atas. Tapi warnanya merah dan bau amis darah. Darah. Air sumur itu air darah. Apa yang akan terjadi? Air darah itu terus muntah dari dalam sumur tua itu. Suara apa lagi itu di dalam sumur tua itu? Tidak! Makhluk apa itu? Lara Manis terkejut. Wajahnya dia tutupi dengan kedua tangannya. Dia tidak mau melihat lagi ke sumur tua yang berisi makhluk aneh yang mengerikan dan menakutkan. Seekor ular besar berkepala Nini Pelet. Makhluk itu melingkar di atas sumur, kepalanya bertengger, lidahnya menjulur, dan giginya runcing bercaling. Kenapa kau takut, anak manis? Hah? Bukankah kau ingin melihat wujud asliku? Inilah wujud asliku sebagai penguasa Gunung Ciremai. Tidak. Aku takut. Pergi kau. Makhluk siluman ular berkepala manusia. Kau bukan nenek itu. Aku takut melihatmu. Jangan bodoh, anak manis. Akulah nenek yang kau temui itu. Ayo, menghadaplah ke hadapanku. Jangan membuang wajahmu. Jangan kau tutupi wajahmu itu. Kau tidak perlu takut padaku. Bukankah kau ingin meminta bantuanku untuk merubah wajahmu menjadi cantik?
Benarkah kau bisa merubah wajahku menjadi cantik? Kau tidak perlu ragu dengan janjiku padamu. Kau akan membuktikan sendiri. Segalanya akan bisa terwujud. Aku percaya denganmu. Bagaimana kau bisa merubahku menjadi gadis cantik? Kau sudah lihat, wajahku kini penuh dengan borok busuk. Juga seluruh tubuhku yang lainnya. Kau tidak perlu menunjukkan semua itu. Aku sudah tahu. Tapi sebelum keinginanmu terwujud, kau harus mengadakan perjanjian denganku. Perjanjian? Ya. Perjanjian apa? Pertama, kau harus menuruti apa yang aku perintahkan padamu. Iya. Kedua, kau harus merelakan dirimu untuk menjadi penghuni Gunung Cermai nantinya. Hanya itu. Bagaimana? Kau sanggup melaksanakannya? Baik. Saya akan menuruti segala perintah nenek. Dan saya bersedia menjadi penghuni Gunung Cermai nantinya. Aku senang mendengarnya. Pengikutku akan bertambah lagi. Aku belum kenal siapa namamu, anak manis. Namaku Lara Manis, Nek. Lara Manis. Iya. Lara Manis. Nah, sekarang kau harus masuk ke dalam sumur tua ini. Ayo, masuklah. Baik, Nek. Lara Manis memang sudah nekat. Niatnya sudah bulat tanpa diragukan lagi. Mendadak gadis itu melompat masuk ke dalam sumur tua itu. Tubuh Lara Manis lenyap di telan sumur tua. Dan pada saat itu, ia sudah berada di sebuah ruangan berbentuk dalam goa. Di mana aku ini? Selamat datang di tempat persemayamanku, anak manis. Di mana kau, Nek? Jalan terus ke dalam ruangan itu. Baiklah. Aku berada di depanmu. Baik, Nek. Lara Manis melangkah penuh hati-hati. Mendadak dia menghentikan langkahnya. Ular. Sekali. Jangan takut, Lara Manis. Mereka tidak apa-apa. Mereka adalah teman-temanmu juga. Terus berjalan ke depanmu. Ayo. Aku takut, Nek. Tidak apa-apa. Ayo, jalanlah ke depanmu. Baik. Lara Manis mendadak menghentikan langkahnya. Matanya melotot. Dia melihat di hadapannya seekor ular berkepala nenek tua tengah melingkar di atas batu. Kau sudah sampai di tempat persemayamanku, Lara Manis. Kau? Aku takut sekali melihat wujudmu seperti itu. Aku tidak sanggup melihatmu. Jangan bodoh. Nah, kini kau harus mandi di lubang berisi air darah itu. Ayo, berdirilah kau. Berdiri. Baik, Nini. Lara Manis tengah berdiri menghadapi Nini Pelet yang berwujud ular berkepala manusia itu. Mendadak kedua mata Nini Pelet memancarkan sinar merah. Sinar merah memancar dari mata Nini. Sinar merah ini mengalir tubuhku. Bagaimanakah kisah selanjutnya?